Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup manajemen PAUD. Di dalam ruang lingkup manajemen PAUD, apa saja sih yang kita bahas? Yang pertama ada pengertian manajemen PAUD, selanjutnya tujuan manajemen PAUD, setelah itu fungsi manajemen PAUD, ada juga prinsip manajemen PAUD dan juga landasan penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD. Yuk kita simak pembahasannya satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian dari manajemen PAUD. Manajemen adalah suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain. Dengan adanya pengaturan atau pengelolaan diharapkan setiap instansi atau lembaga termasuk lembaga PAUD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan PAUD adalah pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya mengenai manajemen pendidikan PAUD adalah suatu usaha untuk mengelola, mengatur atau mengarahkan proses interaksi edukatif anak didik dengan pendidik dan lingkungannya secara terencana, teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan di taman kanak-kanak. Jadi, intinya adalah manajemen PAUD adalah membantu untuk mengatur, mengelola dalam mencapai tujuan pendidikan di PAUD atau TK. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua mengenai tujuan manajemen PAUD. Tujuan dari manajemen PAUD adalah efektif dan juga efisien, yaitu adalah maksud dari efektif adalah efektivitas serangkaian kegiatan atau gaya yang dilakukan oleh seorang manajer dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan lembaga secara tepat. Sedangkan efisiensi adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengawasi dalam hubungannya antara masukan dan keluaran yang bertujuan untuk meminimalisasi biaya-biaya dan sumber daya serta serangkaian kegiatan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi tujuan dari manajemen pendidikan PAUD itu adalah sebuah lembaga PAUD yang berusaha untuk mengefisienkan dengan untuk meminimalisasi biaya-biaya pengeluaran, tetapi juga mengoptimalkan serta mengefektifkan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan agar suatu lembaga PAUD itu dapat tercapai. Nah, jadi tujuan dari manajemen PAUD itu sangat berperan penting untuk mencapai suatu tujuan dari lembaga yang ingin dicapai. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai fungsi dari manajemen PAUD. Fungsi dari manajemen PAUD terdapat 4, yakni ada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengawasan. Yuk kita bahas satu persatu mengenai perencanaan. Perencanaan ini mencakup menentukan visi, misi, fungsi, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan suatu lembaga. Maka dari itu seorang manajer untuk sebelum menyelenggarakan pendidikan TK atau PAUD itu sudah harus memikirkan visi dan misinya terhadap lembaga yang akan didirikan, kemudian fungsi dari lembaga tersebut, kemudian tujuan mendirikan, strategi, dan juga rencana-rencana ke depan yang akan dilaksanakan yang merupakan suatu rangkaian dalam perencanaan lembaga pendidikan di PAUD. Kemudian ada pengkoordinasian, yaitu meliputi penentuan tugas-tugas yang harus dikerjakan, kemudian pihak yang mengerjakan, selanjutnya tugas-tugas tersebut dikelompokkan dan dikelola, selanjutnya pihak yang melapor kepada siapa dan tingkat mana keputusan-keputusan yang harus dibuat. Jadi dalam tahap pengorganisasian ini juga memegang peranan penting dalam melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan, kemudian mengelola lembaga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan.
Dalam memimpin sebuah lembaga TK atau PAUD, seorang manajer harus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan dengan cara memotivasi semua komponen SDM (sumber daya manusia) yang terlibat dalam lembaga tersebut. Selanjutnya, mengarahkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan lembaga tersebut serta menyeleksi seluruh komunikasi agar tercipta efektif dan juga memecahkan konflik yang terjadi pada lembaga tersebut dengan cara yang bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil dan dapat diterima oleh semua komponen dari lembaga tersebut. Jadi dalam kepemimpinan ini sangat penting untuk memotivasi dalam komponen untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga tersebut. Kemudian dalam pengawasan itu mencakup kegiatan-kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua komponen itu berada di bawah pengawasan dan dapat berjalan dengan baik. Jadi hal-hal yang perlu dipantau yaitu adalah secara struktural, administrasi, dan juga tenaga fungsional, yaitu adalah tenaga pendidik, agar dalam pengawasan itu dapat mencapai tujuan apa yang ditentukan dari sebelumnya, sehingga apapun penyimpangan yang terjadi itu dapat segera diatasi. Selanjutnya kita beralih ke prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan PAUD, yaitu terdapat 4 prinsip dalam manajemen pendidikan PAUD. Yang pertama ada komitmen, profesionalitas, koordinasi, dan juga kepemimpinan. Yuk kita bahas satu persatu melalui yang pertama, komitmen, yaitu adalah manajemen penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada komitmen pendidik, orang tua, dan penyelenggara agar tujuan pendidikan lembaga yang bermuara pada optimalisasi tumbuh kembang anak dapat berkembang secara maksimal. Maka dari itu, komitmen ini lebih tertuju pada adanya kemauan, tekad, dan juga keinginan serta kemampuan pendidik, orang tua, dan juga penyelenggara untuk mewujudkan suatu pendidikan yang akan memiliki dampak terhadap optimalisasi perkembangan tumbuh kembang anak. Maka dari itu, komitmen ini akan menjadi landasan utama atau prinsip dasar dalam menyelenggarakan lembaga TK atau PAUD. Kemudian dari yang kedua adalah profesionalitas. Profesionalitas dan penyelenggaraan lembaga PAUD menjadi prinsip yang paling dasar dan sebagai pembeda dengan pengelolaan non-profesional. Pengelolaan lembaga pendidikan TK atau PAUD yang profesional itu didasarkan pada kesesuaian antara landasan konseptual dalam penyelenggaraan dengan praktek penyelenggaraan pendidikan di TK. Kemudian koordinasi, yaitu adalah kesatuan kerja. Proses manajerial penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD harus didasarkan pada adanya koordinasi yang baik dan jelas antara guru sebagai pelaksana langsung yang berhadapan dengan orang tua dan anak, kepala sekolah sebagai pembina, dan juga pengawas serta yayasan sebagai lembaga yang memayungi. Jadi dalam koordinasi atau kesatuan kerja harus memiliki koordinasi yang baik dan juga jelas antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga pembina kepala sekolah. Prinsip koordinasi merupakan suatu usaha untuk menggerakkan dan juga melibatkan semua sumber daya manusia sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Melalui upaya ini, kegiatan manajerial akan memberikan ruang gerak untuk seluruh sumber daya manusia untuk menjalankan fungsinya seperti komponen seperti fungsi dari peran guru, kepala sekolah, pengawas, yayasan, penyelenggara. Selanjutnya kita beralih ke kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan terkait secara langsung dengan seluruh aspek penyelenggaraan lembaga TK atau PAUD. Kepemimpinan yang baik harus dimulai pada pemahaman secara utuh mengenai komponen penyelenggaraan TK atau PAUD. Nah, jadi kepemimpinan ini memegang peranan penting dalam mengelola penyelenggaraan lembaga pendidikan TK atau PAUD. Nah, kepemimpinan ini menyamakan persepsi mengenai
arah dan juga proses dalam penyelenggaraan lembaga TK atau PAUD, serta menjadi proses monitoring dan juga evaluasi terhadap proses keberhasilan terselenggaranya lembaga TK atau PAUD. Selain itu, kepemimpinan ini harus menciptakan suatu iklim kompetensi yang sehat antara staf dalam menyelenggarakan pembelajaran di TK atau PAUD. Selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai landasan penyelenggaraan TK atau PAUD. Kerangka landasan yang akan memberikan dasar dan arah untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan TK atau PAUD. Kerangka landasan itu juga memberikan acuan dalam mendirikan, mengelola kurikulum, merencanakan pembelajaran, menyelenggarakan proses pembelajaran, melakukan penilaian, menata administrasi, menata sarana dan prasarana, serta melakukan monitoring dan pengawasan penyelenggaraan lembaga. Pembahasan kerangka landasan ini mencakup pembahasan mengenai pemahaman yuridis, landasan konseptual, dan landasan operasional penyelenggaraan lembaga PAUD. Nah, mengapa sih landasan penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD itu sangat penting untuk dilakukan? Karena terdapat landasan yuridis yang mengenai peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan TK. Seperti dalam Undang-Undang Nomor Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, serta perundingan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah yang dibahas dalam PPRI Nomor 41 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan pendidikan dan penjabaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 mengenai standar pendidikan anak usia dini. Kemudian dalam landasan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam satuan PAUD itu mengacu pada disusun oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, yang hal itu bersifat seperti mengenai pendirian, proses penyelenggaraannya, evaluasi dan monitoring penyelenggaraannya. Selanjutnya dalam landasan konseptual itu lebih sering dikenal dengan landasan teoritis mengenai pedoman teoritis atau acuan konseptual dalam penyelenggaraan pendidikan TK atau PAUD. Memberikan landasan konseptual ini adalah memberikan arah dalam melaksanakan praksis pendidikan atau pembelajaran di TK atau PAUD. Pelaksanaan praksis pendidikan menunjukkan bahwa praktik pendidikan dalam TK atau PAUD itu selalu didasarkan pada landasan konseptual atau acuan teoritik tertentu. Dari pemahaman dan penguasaan landasan konseptual inilah yang membedakan guru yang profesional dengan guru yang tidak profesional. Nah, demikian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai ruang lingkup manajemen PAUD. Jadi pentingnya manajemen PAUD itu sangat penting untuk kita mendirikan sebuah TK dan juga mengatur serta mengelola TK itu menjadi suatu lembaga yang dapat mewadahi anak usia dini untuk berkembang. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.